Hai hai hai, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Luar biasa kan? Nah, apakah adik-adik sudah berpakaian dengan rapi? Kalau sudah, sekarang duduk, berdoa mengawali sekolah minggu, dan sepanjang sekolah minggu tidak bermain-main. Kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan yang akan kita rasakan ya. Baik mengawali sekolah minggu kita akan berdoa. Siapkan hatimu, tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami mau sekolah minggu, kami mau nikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami, Engkau baik buat kami. Kami berdoa, kami memuliakan nama Tuhan, dan kami berikan sikap hati terbaik untuk dengar-dengaran suara Tuhan, dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Elia. Masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang Elia yang terangkat ke surga. Ceritanya sebelumnya, Elia sudah menyiapkan seorang pengganti dia, namanya Elisha. Nah, satu kali dia mendapat firman Tuhan bahwa waktunya akan tiba, dia akan terangkat ke surga. Mereka berada di Gilgal saat itu. Dan Elia berkata kepada Elisha, "Elisha tinggal di sini karena Tuhan menyuruh saya pergi ke Betel." Tapi apa yang dilakukan Elisha? Elisha bilang, "Enggak, aku mau ikut." Akhirnya mereka pergi ke Betel. Selanjutnya di Betel, Elia bilang, "Elisha tinggal di sini karena Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke Yeriko." Elisha bilang, "Tidak, aku akan ikut." Dan selanjutnya di Yeriko hal yang sama terjadi. Elisha tinggal di sini. Tapi Elisha terus menjawab, "Tidak, aku akan ikut." Dan akhirnya mereka tiba di Yordan. Rombongan-rombongan Nabi juga sempat memperingatkan Elisha. Di Betel, di Yeriko, di Yordan. Tidak tahukah kamu bahwa Elia akan terangkat? Elisha bilang, "Aku tahu." Dan akhirnya apa yang dilakukan? Elia dan Elisha menyeberang sungai Yordan berdua saja. Dan di seberang sungai Yordan, akhirnya Elia terangkat ke surga. Supaya adik-adik tidak penasaran dengan ceritanya dan lebih jelas tentang cerita ini, kita saksikan video ini ya. Ini dia videonya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh
ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Adik-adik, sudah menyaksikan tayangan video tadi? Hari ini kita belajar tentang Elia yang terangkat ke surga. Kalau kita ingat lagi perjalanan hidup Elia mengalami banyak hal. Sampai dia dikejar-kejar oleh ratu siapa? Ya, Ratu Izebel. Dia diancam untuk dibunuh, tapi dia tetap setia. Hari ini kita belajar bahwa yang pertama, Elia setia sampai akhir hidupnya. Yang kedua kita belajar, sebelum dia terangkat ke surga, naik kereta yang berapi-api itu, dia mempersiapkan seorang penggantinya. Namanya Elisha. Dia tidak meninggalkan pelayanannya begitu saja, tapi dia mempersiapkan orang yang bisa dipercaya, yang akan melanjutkan pelayanannya. Kita lihat bagaimana akhir hidup Elia bisa kita teladani. Tadi yang pertama, dia orang yang setia sampai akhir. Yang kedua, dia mempersiapkan orang yang akan melanjutkan pelayanannya. Contoh yang baik dari kehidupan Elia itu kita teladani. Hidup kita harus menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita. Setia apa? Setia mengasihi Tuhan. Setia mencintai Tuhan lebih dari apapun. Setia mengabdikan hidup kita, mendedikasikan hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Dan kita mempersiapkan orang yang akan melanjutkan pelayanan kita. Baik, anak adik-adik yang mau mencontoh kehidupan Elia, kita berdoa. Terima kasih Yesus yang baik untuk pagi hari ini. Terima kasih kami telah menyaksikan tayangan video dan mempelajari tentang kehidupan Elia. Ajari kami untuk kami menjadi orang-orang yang setia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, cobaan yang kami alami,
pergumulan yang kami hadapi, tapi kami berkata kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami berdoa juga biarlah hidup kami jadi berkat, jadi dampak dimanapun kami berada. Kami berdoa memberkati adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, kepintaran dari Tuhan berlimpah buat mereka, sehingga studi mereka diberkati, mereka juga jadi berkat buat banyak orang. Diberkati juga keluarganya, pekerjaan mata pencarian keluarganya diberkati, tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, karena Allah yang berkati mereka berlimpah-limpah. Kami berdoa juga mengangkat tangan kami memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia, shalom atas Indonesia. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus berbicara lebih dari apa yang hamba sampaikan dan materaikan firman Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Yesus yang baik, sepanjang hari ini kami mau hidup kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.